Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ada berita yang menyampaikan bahwa santri dari Indonesia itu viral di Maroko gara-gara melakukan hal ini. Lakukan apa itu? Kita akan sama-sama saksikan videonya. Link original video saya sertakan di deskripsi. Tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video and let's do this. Let's go. Gemparkan dunia, ternyata momen santri sholawatan di Gelora Bung Tomo viral di media Maroko, bahkan media Maroko sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk menekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini terlebih dahulu. Ya, Karena like dan subscribe ya. Jika teman-teman dari ingin kalian, subscribe, jujur, linknya di admin deskripsi. akan buat beli beras admin setiap harinya. Dan kalau sudah kita langsung saja Jujur ke banget pembahasannya, bikin merinding. Kini terkuak ternyata campur tangan doa dari ribuan santri yang membuat penampilan imprensif timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Ekuador. Media Maroko pun sampai tak percaya dan katakan hal ini. Memang baru-baru ini menjadi viral ketika laga Indonesia versus Ekuador, supporter santri dari Indonesia kumandangkan sholawatan dan ya lalwaton di Stadion Gelora Bung Tomo yang diliput banyak media di berbagai dunia. Salah satu negara yang menyoroti momen santri di Indonesia sholawatan di Piala Dunia U17 dengan membawa bendera Palestina, yaitu media Maroko. Karena timnas Maroko juga pernah viral pada Piala Dunia tahun 2022, di mana supporter Maroko bernyanyi merdu untuk rakyat Palestina ketika Maroko kalahkan Belgia dengan skor 2-0. Kemenangan Maroko itu pun disambut dengan gegap gempita oleh para penggemarnya yang datang langsung ke Qatar. Mereka merayakan kemenangan itu dengan bernyanyi, salah satunya adalah lagu Solidaritas untuk bangsa Palestina. Nah, melihat tersebut menurut salah satu media Maroko, yaitu Al-Muntaka, yang dilakukan supporter santri Indonesia harus dilakukan juga oleh negara Islam yang lainnya. Maroko pun kini menganggap Indonesia, Maroko, dan Palestina adalah saudara. Fantastis supporter bola Indonesia, sholawatan di stadion dan mengibarkan bendera Palestina. Hal ini sama seperti yang dilakukan supporter kita 2022 yang lalu. Hal ini harus dicontoh oleh negara Islam yang lainnya. Kita semua bersaudara terus dukung kemerdekaan Palestina walaupun lewat sepak bola. Agar dunia tahu seperti apa besarnya Islam di dunia ini. Tulis media lokal Maroko itu. Selain supporter santri yang mendukung timnas Indonesia, ada juga beberapa kelompok penonton yang datang dan memberi dukungan pada timnas Indonesia saat berlaga di Piala Dunia. Salah satunya adalah ribuan santri yang datang dari berbagai pondok pesantren Jawa Timur yang memang mendapat undangan langsung dari PSSI untuk menyaksikan laga Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya. Penonton dengan latar belakang santri itu dengan kompak mengumandangkan sholawatan dan mengumandangkan lagu NU, Ya Lalwaton. Indonesia mendapat dukungan yang meriah dari supporter, menariknya ada dukungan khusus dari supporter dengan latar belakang santri. Beberapa kelompok santri memang terpantau datang untuk mendukung timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Momen itu bisa ditangkap dari salah satu spanduk yang mereka bawa. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan supporter santri untuk FIFA World Cup U17 2023. Bukan hanya dari spanduk yang mereka bawa saja, para supporter santri itu bisa diidentifikasi dari cara mereka memberi dukungan. Saat laga masuk menit ke-54 ada kumandang ya Lalwaton yang identik dengan santri dari kalangan Nahdlatul Ulama.
Selain kelompok pendukung dari kalangan santri, Timnas Indonesia juga didukung penuh oleh beberapa kelompok supporter lainnya seperti Ultras Garuda adalah salah satunya. Selain itu ada juga La Grande Indonesia yang memberi dukungan. Suasana di Stadion Gelora Bung Tomo bisa dibilang sangat meriah ketika Indonesia berjumpa Timnas Ekuador. Para penonton yang ada di tribun menunjukkan gairah yang tinggi dalam memberi dukungan bahkan pada menit-menit akhir laga. Mereka tetap memberi sorakan pada momen-momen penting. Momen tersebut tentunya menarik perhatian masyarakat luas bahkan dari mancanegara. Tak sedikit supporter sepak bola dari negara-negara muslim ini memuji dan takjub dengan keramahan para santri di Indonesia. Oke, jadi teman-teman, ini salah satu manfaat dari diadakannya sebuah event internasional di negara kita ya. Jadi setiap media-media dari berbagai negara akan datang menyoroti tentang Indonesia, warganya, keramahan budaya, keunikan yang ada di Indonesia, dan tentu saja mata dunia akan tertuju kepada Indonesia. Ini adalah satu hal yang baik dalam melakukan event di negeri kita, Piala Dunia loh. Nah, jadi itu adalah salah satu tangkapan dari media yang menyoroti para santri, dan pastinya ke depannya akan ditangkap lagi momen-momen seperti ini yang unik yang kemudian akan disiarkan di media mereka, dan semakin hari Indonesia akan semakin dikenal di mata dunia. Ya, ini yang patut kita syukuri. Dan juga soal perkembangan sepak bola Indonesia, ini bukan tidak mungkin bahwa Indonesia bisa saja lolos kualifikasi Piala Dunia World Cup 2026 nanti ya. Semoga saja dengan asuhan, dengan Sintayong, dan dengan begitu banyaknya pengalaman dari setiap pertandingan itu semakin mental para pemain semakin diasah terus lagi, dan kemudian mereka akhirnya menjadi matang, dan mungkin ya ini adalah saatnya untuk Indonesia bisa menginjakkan kaki lagi di Piala Dunia 2026 nanti ya. Semoga saja itu bisa terjadi, dan itu pastinya akan menjadi suatu hal yang begitu menggembirakan untuk masyarakat Indonesia. Tidak memusingkan kalah menangnya, yang penting Indonesia sudah termasuk saja, udah ikut serta dalam Piala Dunia yang 2026 nanti ya, yang timnas senior kita ya. Ya, saya melihat bahwa bibit telah dipupuk sedemikian rupa untuk misalnya U17, U18, U19, U20. Itu benar-benar mereka terus-menerus di-push untuk ikut event-event internasional. Sehingga saya pikir akan ada misalnya 5-10 tahun ke depan itu adalah sebuah generasi yang bisa dikatakan generasi emas Indonesia, yang dimana pemainnya itu Indonesia akan mempunyai pemain-pemain yang mempunyai mental, pengalaman yang cukup banyak dan mumpuni sekalipun mereka masih muda, karena sejak dini mereka telah diasah dan diikut sertakan dalam event-event internasional seperti itu. Kita doakan saja agar supaya sepak bola Indonesia bisa bangkit lebih lagi ya. See you on the next video. Saya pamit dulu. God bless.